Perkenalkan, nama saya Natul Asna, NIM 112111193, kelas MA 21 C10, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang dasar-dasar statistika. Yang pertama itu pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Statistika digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, sains alam, dan lain-lain. Dalam statistika, data dapat diukur menggunakan berbagai metode, seperti pengukuran kuantitatif atau kualitatif. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknik statistika, seperti uji hipotesis, analisis regresi, atau analisis varians. Dalam menganalisis data, statistikawan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pengambilan sampel yang baik, pengukuran yang akurat, dan pengendalian variabel lainnya yang dapat memengaruhi hasil. Yang selanjutnya, konsep dasar statistika. Yang pertama, populasi. Populasi adalah kumpulan semua elemen atau individu yang ingin kita pelajari atau analisis dalam suatu penelitian. Populasi dapat memiliki ukuran yang besar atau kecil tergantung pada sumber data yang digunakan. Data dari populasi dapat dianalisis secara keseluruhan, namun analisis data populasi cenderung lebih sulit dan mahal dibandingkan dengan sampel. Yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diambil data dan dijadikan representasi dari populasi. Sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga dapat mewakili karakteristik dari populasi yang lebih besar. Data sampel lebih mudah dan lebih murah untuk dianalisis. Namun, kesimpulan yang ditarik dari sampel hanya mencerminkan karakteristik dari sampel tersebut. Selanjutnya, tujuan dan fungsi statistika. Tujuan utama dari statistika adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Fungsi dari statistika yaitu yang pertama, deskripsi data. Statistika dapat digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematis. Yang kedua, pengambilan keputusan. Statistika dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Yang ketiga, prediksi dan peramalan. Statistika dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan peramalan terhadap suatu kejadian atau situasi di masa depan. Yang keempat, penelitian ilmiah. Statistika merupakan alat yang penting dalam penelitian ilmiah untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antara variabel. Selanjutnya, ada data dan jenis-jenisnya. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik melalui pengamatan, pengukuran, atau survei. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, atau simbol lain yang dapat direpresentasikan secara digital atau analog. Data terbagi dari berbagai jenis. Yang pertama, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi yang tidak dapat diukur dengan angka. Contoh dari data kualitatif adalah jenis kelamin, agama, atau pendidikan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau angka yang dapat dihitung. Contoh dari data kuantitatif adalah usia, berat badan, atau jumlah pendapatan. Yang selanjutnya, ada data diskret dan kontinu. Data diskret adalah data yang hanya dapat dihitung atau diukur dalam bentuk bilangan bulat.
Contoh dari data diskret adalah jumlah anak dalam suatu keluarga atau jumlah siswa dalam satu kelas. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat diukur dalam bentuk bilangan pecahan atau desimal. Contoh dari data kontinu adalah tinggi badan, berat badan, atau suhu tubuh. Yang selanjutnya ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti atau periset. Contoh dari data primer adalah hasil survei, wawancara, atau eksperimen. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya, seperti data dari publikasi, database, atau catatan perusahaan. Selanjutnya, ada metode statistika. Metode statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Statistika deskriptif hanya menggambarkan atau merangkum data yang ada. Statistika deskriptif mencakup ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, median, dan modus, serta grafik dan tabel untuk merangkum dan menggambarkan data. Yang selanjutnya itu statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data. Statistika inferensial menggunakan sampel data untuk menggeneralisasi dan membuat kesimpulan tentang populasi. Statistika inferensial menggunakan uji hipotesis, interval kepercayaan, dan estimasi parameter untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Selanjutnya, ada skala pengukuran data. Skala pengukuran data merupakan cara untuk mengklasifikasikan atau membagi data berdasarkan jenis variabel atau sifat-sifatnya. Terdapat 4 jenis skala pengukuran data yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan data tanpa adanya urutan atau tingkatan tertentu. Artinya, data hanya dibagi berdasarkan kategori atau atribut tanpa adanya perbedaan nilai. Yang kedua, ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang mengklasifikasikan data dengan adanya urutan atau tingkatan tertentu. Artinya, data dapat dikelompokkan berdasarkan kategori atau atribut dengan nilai yang dapat dibandingkan dengan tingkatan yang jelas. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu, namun memiliki jarak antara nilai yang sama. Artinya, pada skala interval, perbedaan antara satu nilai dengan nilai lainnya sama besar dan memiliki arti yang sama. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu, memiliki jarak antara nilai yang sama, dan memiliki nilai nol yang bermakna. Artinya, pada skala rasio nol memiliki arti yang jelas dan tidak hanya menjadi suatu titik awal. Selanjutnya, statistika merupakan cabang ilmu yang sangat luas dan dapat digunakan di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa bidang yang menggunakan statistika. Yang pertama, bidang bisnis dan ekonomi. Statistika digunakan untuk analisis pasar, prediksi bisnis, penentuan harga, dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, bidang sains dan teknologi. Statistika digunakan untuk penelitian sains dan teknologi, pengembangan produk, dan penentuan kualitas. Yang ketiga, bidang kedokteran dan kesehatan. Statistika digunakan dalam penelitian kesehatan, uji klinis, dan evaluasi efektivitas perawatan medis.
Yang keempat, bidang lingkungan dan geografi. Statistika digunakan untuk analisis data lingkungan, pengukuran dampak lingkungan, dan penentuan kebijakan lingkungan. Yang kelima, di bidang pendidikan dan ilmu sosial. Statistika digunakan untuk penelitian ilmu sosial, evaluasi program pendidikan, dan analisis data sosial. Yang keenam, di bidang komunikasi dan media. Statistika digunakan untuk analisis data media, penentuan preferensi konsumen, dan evaluasi iklan. Yang ketujuh, teknik dan manufaktur. Statistika digunakan untuk pengendalian kualitas, analisis data produksi, dan pengembangan produk baru. Yang kedelapan itu di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Statistika digunakan dalam penelitian kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan evaluasi program pemerintah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai dasar statistika. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.